tapi dia bergaul hidup dengan Allah. Gimana sih caranya, ciri-cirinya apa Henok kok bisa bergaul dengan Allah? Ada yang tahu? Kenapa Henok bergaul dengan Allah? Itulah karena dia saking cintanya sama Tuhan. Yang dia lakukan adalah satu, apa? Kerohaniannya yang terus bertumbuh. Dia membaca firman Tuhan. Saat ada masalah, dia selalu berdoa sama Tuhan. Ya, itulah ciri-ciri tipikal Henok. Dia selalu menanyakan segala sesuatu tantangannya kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia nggak cari teman, dia nggak cari ke berhala-berhala lain, tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua apa lagi? Hidup menjadi berbuah dan menjadi berkat. Apa aja buah-buah yang kita terima? Ada berapa buah roh? 9. Kasih, sukacita, sabar, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, hati, kebaikan, kesetiaan, kebaikan, dan penguasaan diri. Nah, inilah yang kita dapat, yaitu buah roh kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berkat. Kita hidup menjadi berkat itu maksudnya gini. Kita mempunyai sesuatu, kita mempunyai makanan. Kita lihat tetangga kita nggak punya makanan, pasti kita mau memberi kan? Itu karena sudah hidup tinggal dalam Tuhan. Tapi kalau nggak tinggal dalam Tuhan, pasti biasanya mereka mementingkan diri sendiri. Mereka nggak akan mau. Ya buat sendiri aja, buat apa saya kasih, saya aja susah. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus menjadi berkat. Lihat nanti berkat Tuhan berlimpahan dalam hidup kita. Jangan lihat sekarang, tapi lihat beberapa hari ke depannya, atau beberapa tahun kemudiannya, dan anak kita menjadi berkat buat kita semua. Bukan hanya kita lihat contohnya si Henok. Henok itu berarti mempunyai anak, adalah sebab Metusalah. Metusalah mempunyai anak Abraham. Abraham adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Sampai melahirkan seorang raja damai, Bapa kekal. Itulah yang menyelamatkan hidup kita semua. Yang ketiga apa? Ketiga adalah kita harus mengerti tujuan hidup kita. Siapa yang tahu di sini tujuan hidupnya untuk apa? Puji Tuhan, keselamatan. Betul. Tujuan kita hidup di sini adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita tuh di sini harus melakukan kehendak Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Bukan memperkaya diri. Boleh memperkaya, tapi kita juga harus memberkati orang-orang. Jangan menjadi tamak. Itu tamak. Kalau tamak itu artinya ingin menguasai, ya, cinta uang, nggak mau bagi-bagi sampai uangnya timbun-timbun di bawah tanah. Politik, ya. Kalau bilang jangan bermain politik ya. Yang keempat adalah apa? Hidup dalam berkemenangan. Hidup berkemenangan berarti kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Henok ini benar-benar memberkati kita, memberkati saya. Bahkan Henok juga memberikan kesimpulan buat kita. Kesuksesan tidaklah ditentukan seberapa besar harta kamu, harta Anda, pencapaian, jabatan, ya, kesuksesan bukan. Kesuksesan bagi orang percaya adalah melakukan kehendak Tuhan dan melakukan perintahnya. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita sukses. Dulu jujur, saya sukses maunya banyak uang, baru dilihat orang. Ternyata salah.
kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus sama dengan Tuhan. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Dulu jujur saya adalah orang duniawi. Dulu saya kerjaannya cuma kelabi, mabok. Tapi saya menyerahkan hati saya. Saya tunduk sama Tuhan. Karena saya pikir gini, Tuhan, kok hidup saya gini-gini amat ya? Makan, tidur, bangun, kerja, pergi happy-happy sama teman. Kok gini-gini banget ya? Ternyata Tuhan, sampai saya tanya ke teman-teman kantor saya, apa sih artinya tujuan hidup itu? Ada yang bilang, saya juga nggak tahu hidup itu untuk apa. Ada yang tanya seperti itu. Sebenarnya hidup ini kayak permainan ya. Iya, kok pulang balik kantor, pulang balik rumah, istri memasak, suami kerja cari uang. Kok gitu-gitu banget gitu. Berwarna nggak sih? Enggak kan? Tapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan kehendaknya. Kehendaknya itu apa? Yes, kehendak Tuhan itu. Ya. Mari kita sama-sama belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita sudah berjalan dan melakukan kehendak Tuhan, apalagi yang kita dapat? Ada puasa. Saya mau cerita nih ya. Pengalaman sih. Hari Kamis ya saya. Hari Kamis kemarin ada puasa roh ke-8 di rumah saya. Ya. Suami saya gini, ngeliat, kenapa sayang? Kenapa? Kayak ada orang lewat. Dibilang gitu. Kayaknya sih hawanya bagus. Dibilang gitu. Oke, biasanya aku tidur jam 2 malam ya. Akhirnya saya tidur, entah kenapa saya selalu melihat ke belakang. Ada apa ini? Kok nggak biasanya gitu kan? Biasanya kalau kita sudah dipenuhi roh Allah, kita akan bisa membedakan hawa ini baik atau enggak. Ini apa ada kuasa ke-8 atau enggak. Akhirnya saya udah selesai mandi, semua kepala saya merinding banget, sampai bulu kuduk ini merinding banget. Oh haleluya, haleluya. Langsung saya kayak mau berbahasa roh. Ternyata saya langsung turun ke bawah, saya ambil aqua, saya kasih garam, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan dihancurkan dan diikat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu saya percikin semua rumah saya, dari dapur, dari garden belakang, garden depan sampai ke ruang atas. Dan puji Tuhan, saya berdoa sama nyanyi sama Tuhan. Puji Tuhan, di situ saya merasakan damai sejahtera. Kadang dalam kehidupan kita ini kita suka diganggu oleh setan, ya. Tapi itu memang kerjanya setan, supaya dia menarik keselamatan kita. Jangan mau ya. Kita tuh harus mendapatkan keselamatan itu. Tuhan itu baik loh. Tuhan Yesus mati ke dunia, dia katakan, aku akan memberikan tempat kepadamu yang kekal. Dan di sana tidak ada ratap tangis, nggak ada lagi tangis-tangisan, nggak ada lagi cari uang, semuanya ada semua di sana. Kita tinggal ambil. Bapak saya mau ini, Bapak kasih. Bapak saya ini, pasti Bapak kasih. Tapi karena kita tinggal di bumi ini adalah terkutuk. Sudah dikutuk dari sejak nenek moyang kita. Sejak siapa? Adam dan Hawa. Karena mereka apa? Kenapa dikutuk? Ya, melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah kehidupan. Dulu enak loh, Adam dan Hawa itu dulu enak loh. Semuanya serba ada. Makan tinggal metik. Sekarang kita mau makan kerja dulu. Ya, Adam dan Hawa tinggal metik. Apa-apa metik. Apa-apa segala sesuatu tinggal metik. Mereka dulu nggak kenal dosa. Dulu mereka maaf ya, nggak pakai baju, telanjang. Tetapi karena mereka makan buah kehidupan itu, mereka mengenal dosa dan mereka sama seperti Yesus. Mereka sama-sama Yesus, akhirnya mereka sembunyi tuh. Biasanya ya, saya lihat ya, biasanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan, Allah berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa dulu. Yuk kita jalan-jalan, kita lihat ini ya. Makanya dibilang berjalan sama Tuhan Yesus. Dulu Allah berjalan dengan Adam dan Hawa.
Akhirnya gini, Adam dan Hawa, di mana kamu? Dia sembunyi kan? Karena apa? Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka sembunyi karena malu. Keadaan telanjang. Tapi Tuhan baik banget loh. Apa? Jadi kasih pakal? Iya. Itulah Tuhan itu ya. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan itu akan melawat kita. Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan khawatir, ya. Tuhan Yesus pasti memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Jujur, saya adalah keluarga anak yatim piatu, ya. Saya punya adik 4, dan puji Tuhannya lagi, adik saya kuliah dulu 2, saya sekolahkan bukan saya, tapi karena Tuhan. Ya, luar biasa gak Tuhan kita. Yang penting kita taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan puji Tuhan adik saya sudah menikah 1, yang 2-nya punya 1-nya sudah punya usaha sendiri, yang 2-nya sudah lulus kuliah, tinggal menuju kerja. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga akan memberikan mereka pekerjaan. Amin. Berterima kasih untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut atas kehidupan kita. Kita nggak tahu loh masa depan kita seperti apa ke depan. Dulu jujur saya itu orang kampung loh. Orang Siborong-borong, siapa yang tahu di sini Siborong-borong? Ya, kampung ya ibu ya. Dulu saya ya di rumah tulang saya tidur di lantai loh kalau pulang, saya tidur ke rumah tulang saya, dan suami saya ikut luar biasa tuh tidur di lantai. Sakit sayang, sakit, sakit. Kenapa saya memilih dia? Kita memilih jodoh juga harus benar ya, harus dengan sejalan dengan Tuhan, yang mau terima kita apa adanya. Ya, amin, puji Tuhan. Yang lebih saya suka sama dia tidur tuh bukan sehari loh, 7 hari tidur di lantai. Itu tuh boro-boro nggak ada kasur ya, tikar. Bayangin saudara-saudara terkasih dalam, tikar loh. Itulah kehidupan saya dulu orang nggak mampu. Tapi lihat kehidupan saya sekarang. Ya. Haleluya, kita bertangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita tuh nggak tahu loh kehidupan kita ke depannya seperti apa. Dan mungkin kehidupan anak kita akan diberkati lebih Tuhan lebih luar biasa lagi dari kehidupan orang tuanya. Saya minta saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, setiap pagi mendoakan anak-anaknya, tumpang tangan. Ya, karena di dalam setiap doa orang tua itu sangat besar kuasanya. Biar menjadi anak yang berbakti dan diberkati Tuhan masa depannya. Karena hanya doa yang mengubah segala sesuatunya. Bukan kita, bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, Tuhan. Dan mama saya ditinggalkan ayah saya sejak kelas 6 SD saya tinggalin. Ya, bayangin punya anak 5. Gimana sekolahnya anak-anaknya? Mama saya itu puji Tuhan ya, dia menjadi contoh buat saya sekarang. Dia selalu rajin ke gereja, berpuasa setiap Jumat, dia nggak pernah kerja. Dia berdiam diri di hadirat Tuhan. Tapi puji Tuhan dia diberkati Tuhan luar biasa. Saya kuliah, adik saya kuliah yang kedua, yang ketiga punya usaha sendiri, yang keempat kelima tamat SMA sudah ditinggal mama yang udah almarhum ya. Saya menyatakan bukan saya tapi Tuhan. Semuanya Tuhan, itu karena berkat doa mama saya. Itulah pentingnya orang tua selalu harus mendoakan anaknya, tumpang tangan saat tidur mereka, tumpang tangan, belajar selalu tumpang tangan, belajar seperti Henok, bertekun di dalam doa. Ya, kehidupan kita pasti berubah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dunia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ya, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, kita selesai akhir dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Pemain musik. Pemain musik. Apa lagi? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal
selalu